Jadi si motor ini dia menggunakan daya sekitar 750 watt. Video ini dipersembahkan oleh Manual Vortex, takaran optimal, omset maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Manual Vortex YouTube channel. Kembali lagi bersama saya, Pebi Permana di sini. Kali ini saya akan nge-review salah satu mesin yang ada di belakang saya ini. Jadi ini adalah salah satu mesin spek tertinggi yang Manual Vortex bikin. Jadi emang kita itu ada 3 tipe. Yang pertama itu spek yang flow sensor, yang kedua asimeter biasa, dan yang ketiga spek gear pump. Ikuti terus keseruan kami karena kami akan ngebahas mesin yang ada di belakang saya ini, dan nanti juga saya akan menjelaskan satu persatu mesin atau alat yang ada di dalam mesin tersebut. Jadi ini adalah mesin spek tertinggi yang biasanya kita bikin itu mungkin sekitar 20% lah dari rata-rata orderan mesin yang sering Manual Vortex bikin atau yang sering konsumen pesan kepada kami. Karena tetap mesin yang paling banyak diorder itu adalah spek yang asimeter biasa. Bagi kalian yang belum menonton video-video kami, kalian bisa langsung tonton di link video di atas ini. Jadi ini adalah mesin yang dipesan oleh CP Bopin Kerkhop ya, dari daerah Kecamatan Mangoleh Utara, tepatnya Kabupaten Sula, Provinsi Maluku Utara. 6 bulan yang lalu ada 3 unit mesin kita yang diberangkatkan ke daerah Maluku, tepatnya daerah Sula ya. Jadi ini adalah salah satu rekomendasi mesin yang pernah Bapak Rahmat pesan, yang waktu itu beliau memesan 2 unit, dan yang ketiga adalah pesanan dari CP Mangoli Raya dan Nur Mekah ya. Oke, bagi kalian yang penasaran dengan spek gear pump itu seperti apa, langsung aja saya akan nge-review mesin yang ada di belakang saya ini. Sekalian kita akan quality control sebelum mesin di packing dan akan diberangkatkan ke produsen kami yang ada di daerah Maluku Utara itu. Jadi kita running mesin ini tadi itu udah sekitar 1000 liter lebih ya. Tapi biar kalian gak bosan ketika kita melakukan running, saya akan menjelaskan bagian komponen yang ada di depan ini. Seperti yang kalian lihat, ini di depan ini dia sudah menggunakan display LCD 886 gitu. Jadi di bagian bawah dari display LCD ini kita sudah menggunakan keypad HDM combo, dan di sini juga sudah ada emergency stop. Jadi emergency stop ini dia sudah terintegrasi sama CPU, atau yang fungsinya itu emergency stop itu ketika terjadi apa-apa kalian bisa langsung menggunakan satu tangan, jadi otomatis mesin itu akan mati. Jadi emang fungsinya ini sangat bermanfaat sekali ya. Terus ketika menyalakan lagi diputar, dia akan langsung otomatis menyala lagi. Dan di bagian bawah ini kita sudah menggunakan boot nozzle yang tipenya LED ya. Jadi kalau misalkan si nozzle dimasukkan, dia otomatis mesin off dan si lampu indikatornya itu dia langsung mati. Dan ketika si nozzle diangkat, langsung lampu indikatornya ini dia menyala, dan mesinnya juga atau pompanya juga itu langsung menyala. Bisa kalian lihat ini sudah berjalan ya. Dan kok kenapa ini berbeda sekali ya? Emang kita untuk yang 3 nozzle, posisi printout atau printer kita kasih di bagian atas, karena emang untuk di bagian depan sini sudah tidak ada lagi space untuk menyimpan bagian dari printer tersebut. Oke, langsung aja kita akan cek apakah printer ini sudah berjalan atau tidak. Sekarang langsung aja satu menu. Ini printernya ini sudah berjalan. Itu. Bagi kalian yang sudah nge-subscribe atau yang sering menonton video-video kami, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan tampilan depan mesin dari Manual Vortex. Tapi ada salah satu hal yang membedakan mesin tersebut, karena emang ini adalah mesin spek tertinggi yang Manual Vortex bikin. Oke, langsung aja, daripada Anda penasaran, kita akan ngecek untuk bagian dalam mesin tersebut. Oke, sekarang saya sudah ada di bagian belakang mesin yang tadi kita review ya. Jadi bisa kalian lihat untuk tampilan dari mesin spek tertinggi dari kita itu emang tidak seperti yang kalian lihat di video-video kita sebelumnya.
Jadi untuk bagian yang ada di sini ini adalah motor. Jadi si motor ini dia menggunakan daya sekitar 750 watt. Jadi bagi kalian yang akan membeli mesin yang spek gear pump, kalian harus menyiapkan kWh listrik itu sekitar 2200 watt. Kok kenapa harus 2200 watt? Karena supaya si mesinnya bisa berjalan dengan baik. Kalau misalkan si listriknya itu kurang besar, itu bisa mengakibatkan si motornya itu bekerjanya itu tidak maksimal gitu. Terus kelebihan gear pump itu apa sih? Yang pertama, emang mesin yang sudah diperuntukkan untuk pompa bahan bakar ya gitu. Terus si motornya juga ini bukan motor biasa ya, karena emang dia sudah explode proof. Jadi ketika si motor ini overheat gitu atau panas, dia akan langsung memutuskan atau mematikan bagian dari kelistrikan tersebut. Terus bisa kalian lihat di bagian sini ini adalah box control ya. Jadi setiap motor atau setiap gear pump itu dia emang terpisah gitu. Jadi si rangkaian kelistrikannya itu ada di sini, dan yang paling utama ini buat ke jalur listrik utama. Sehingga kita menutup bagian ini secara rapat, karena kalau misalkan ntar ada uap atau ada kebocoran atau ini, sehingga si minyaknya itu tidak masuk ke bagian controller dari kelistrikan tersebut. Dan di bagian sini ini seperti yang biasa kalian lihat, ini adalah asimeter gitu. Banyak sekali para calon konsumen yang membedakan, Pak, spek gear pump sama spek asimeter bedanya apa? Jadi untuk spek yang asimeter atau spek gear pump, memang untuk alat ukurnya juga dia menggunakan alat ukur yang asimeter. Cuman yang membedakannya itu hanya ada di bagian pompa yang di bawah ini gitu. Jadi untuk asimeter biasa juga kita sudah menggunakan asimeter yang standar, alat ukur yang direkomendasiin atau yang dipakai di mesin-mesin SPBU. Terus di bagian sini ini ada solenoid. Jadi ini solenoid sudah kita jelaskan juga gitu. Dan mungkin untuk komponen-komponen lainnya ini sama seperti yang spek mesin asimeter biasa. Yang membedakan adalah bagian dari motor dan bagian gear pumpnya. Dan di bagian bawah ini ya, tadi saya lupa ngejelasin, kita sudah menggunakan setelan untuk menyetelkan bagian penbelnya ya. Jadi ketika misalkan si penbel ini sudah aus gitu, sudah melar, kita bisa langsung menyetelkan dengan sangat mudah. Untuk tutorialnya kita akan bikin di video selanjutnya ya. Sekalian kita juga nanti akan ngasih tutorial gimana caranya membersihkan bagian dari spek yang gear pump ini. Karena emang spek yang gear pump ini dia berbeda dengan spek mesin yang asimeter biasa ya. Kalau yang spek mesin asimeter biasa dia ngebersihinnya di bagian extender gitu. Untuk bagian gear pump ini emang sangat berbeda sekali. Nanti kita akan bikin penyetelan dari penyetelan puli ini, sama sekalian ngasih tutorial bagi Anda penonton setia Manual Portek, dan kita akan membersihkan bagian stander dari gear pump tersebut. Oke, langsung ke bagian atas. Seperti biasa bisa kalian lihat kita sudah menggunakan CPU HDM N50 ya, yang emang sudah teruji di lapangan akan ketangguhan dari CPU N50 tersebut. Jadi emang komponen untuk bagian gear pump ini sangat berbeda dengan komponen yang asimeter biasa, karena kita sudah menjumper untuk bagian-bagian dari bagian kelistrikan, pompa dan sebagainya gitu. Saya juga tidak terlalu paham, tapi kemarin sempat langsung kita ke bagian CPU-nya kita menambahkan atau nge-jumper atau mendobel bagian-bagian dari listrik dan pompa tersebut. Dan untuk di bagian atas ini adalah tampilan belakang dari LCD 886 yang kalian tadi lihat. Dan untuk bagian printer ini kita sudah disimpan di bagian atas. Kita juga ini sudah menggunakan pelindung kabel sehingga bisa lebih aman dari bahaya konsleting ya. Dan di bagian bawah ini dia ini ada interface atau modul dari printer. Jadi si modul dari printer ini dia bisa langsung connect dengan 3 CPU ya. Dan ini juga bisa kalian lihat kita sudah menggunakan kabel yang emang kabelnya juga ini sangat besar sekali ya. Oh iya, tadi saya lupa. Untuk mesin yang spek gear pump ini diusahakan atau diwajibkan kalian itu menggunakan kabel yang besar gitu. Karena kalau misalkan kalian menggunakan kabel yang kecil bisa mengakibatkan si kabel itu meleleh ya, karena emang dia watannya itu sangat besar sekali. Dan di bagian sini juga kita sudah menggunakan plat ya. Jadi sehingga dari instalasi pipa sehingga bisa meminimalisir uap masuk ke bagian elektronik, sehingga si bagian dari elektronik ini dia sangat aman gitu.
Dan yang paling utama, kita akan melakukan tes quality control, yaitu takaran per 1 liternya. Jadi kita di sini menggunakan bejana ukur yang 1 liter ya. Jadi ini bejana ukur kaca, meskipun tidak direkomendasiin ya. Tapi setidaknya ini bisa menjadi salah satu acuan supaya takaran per 1 liternya apakah dia sudah konsisten atau tidak. Langsung aja kita cek takaran per 1 liter. Liter 1. Oke, sudah menyala. Ini takarannya. Ini solenoid on ya. Dan bisa kalian lihat ini takaran per 1 liternya sudah pas ya. Ini sudah 1 liter. Jadi mungkin untuk review singkat dari mesin yang ada di belakang saya ini, atau mesin spek tertinggi yang Manual Portek bikin, yaitu spek gear pump, barusan kita sudah review secara ya sedikit lah. Makanya jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya Anda semua tidak ketinggalan video terupdate dari kami. Dan bagi kalian semua yang mau sekedar menanyakan atau konsultasi atau melihat produk-produk kami, kalian bisa langsung kunjungi website kami di www.pertaminiku.com, atau kalian bisa langsung call to action, sehingga istilahnya kalian bisa menanyakan lebih detail tentang dunia POM ini ke customer service kami yang akan kami tulis di kolom deskripsi di bawah ini. Mungkin sekian dulu video kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Saya PB Permana, kami Manual Portek, takaran optimal, omset maksimal. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.